Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asilus Norosadi dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas minggu ke-13, yaitu terkait perkalian matriks menggunakan MPI multinode. Nah, langsung saja ke kodenya. Ini kode yang saya punya. Untuk strategi atau algoritma distribusi yang digunakan, yang pertama itu model yang digunakan di sini itu bernama master worker, yaitu di mana rank 0 atau proses ini itu sebagai master atau koordinatornya. Jadi, proses dengan rank 0 di sini bertugas untuk membaca file, membagi data, menyebarkan ke proses lain, serta mengumpulkan dan menyimpan hasil. Nah, proses lainnya yaitu rank tidak sama dengan 0 atau rank selain 0 ini hanya menerima bagian data, melakukan komputasi, dan mengembalikan hasilnya ke proses lain. Nah, untuk distribusi datanya, di sini pembagian matriks A-nya itu dilakukan ke setiap proses. Jadi, matriks A ini akan dibagi secara per baris ke proses lain menggunakan strategi blok dan cyclic reminder. Jadi, setiap proses hanya akan mengolah sejumlah baris tertentu dari matriks A-nya. Nah, jumlah baris di sini ada jumlah baris dari setiap proses. Nah, jadi di sini tuh akan membagi total baris atau rows A dibagi dengan jumlah proses atau size-nya. Nah, selanjutnya ini ada baris sisa, yaitu rows A di mode dengan size. Jadi jika hasil dari modulusnya ini tidak sama dengan 0 atau jika tidak habis, maka proses dengan rank yang lebih kecil akan mendapat satu baris tambahan. Nah, di sini juga ada start row dan local rows. Yang di sini akan bertanggung jawab untuk setiap proses yang dihitung dengan memperhatikan sisa pembagian agar distribusinya bisa merata. Nah, di sini juga ada untuk broadcast matriks dari B ke semua prosesnya. Jadi karena setiap proses itu pasti perlu kolom B ya untuk melakukan perkaliannya. Jadi si matriks B ini akan dikirim ke semua proses menggunakan MPI broadcast. Nah, selanjutnya di sini ada pengiriman bagian matriks A ke masing-masing proses. Nah, jadi di sini proses 0 ini akan mengirim bagian masing-masing baris A sesuai dengan start row dan local row tadi di atas ke proses lain di sini menggunakan MPI send di sini ya. Nah, sementara di sini else-nya itu sementara proses lainnya ini akan menerima data bagian dari matriks A dari si proses 0 tadi di sini dengan menggunakan MPI receive. Lalu di sini juga ada proses perkalian matriksnya untuk setiap prosesnya. Jadi di sini ada 3 iterasi atau 3 lapis, yaitu I, J, dan K. Ya, untuk menghitung elemen dari CIJ ini sebagai hasil perkalian dari baris I dari matriks A dikali dengan kolom J dari matriks B. Nantinya hasil perkalian ini akan dihitung oleh masing-masing proses dan nantinya disimpan di lokal CIJ ini. Nah, yang terakhir itu hasilnya ini akan dikumpulkan atau dikirim ke proses 0. Jadi tadi setelah perkalian ini selesai, setiap prosesnya itu akan mengirim hasilnya ke proses 0 di sini. Proses lain akan mengirim hasil ke proses 0 yaitu dengan MPI send di sini. Nah, setelah itu ya proses 0 itu akan menggabungkan hasil dari semua prosesnya ini ke dalam matriks C di sini. Menggunakan MPI receive di sini, terima hasil dari proses. Nah, selain itu juga mungkin di kode ini juga ada untuk pembacaan file CSV ya. Di sini read matriksnya read dari file CSV-nya untuk baris per baris. Sini juga disimpan dalam tipe in. Lalu, sini juga ada validasi untuk dimensi matriksnya. Jadi jika jumlah kolom A untuk mengecek, jadi jumlah kolom A ini akan sesuai dengan jumlah dari baris B. Sesuai dengan syarat perkalian matriksnya. Nah, terus ada untuk sinkronisasi. Nah, di sini MPI barrier. Yaitu untuk memastikan semua prosesnya itu mulai menghitung pada waktu yang sama. Nah, terus nanti hasilnya itu akan disimpan dalam file CSV di sini. Nah, setelah itu juga ada pengukuran waktu eksekusinya ya, ini. Menggunakan MPI time ini. Selanjutnya kita akan melakukan demo atau running programnya. Karena ini sudah ada sebelumnya, jadi kita bisa langsung
Docker start aja. Ini ya. Lalu kita lihat di Dockernya. Nah, ini sudah run ya. Node 1, node 2, node 3 untuk MPI perkalian matriks. Karena ada perubahan tadi di kode ini, jadi kita bisa melakukan copy dahulu ke setiap node. Copy kode ini ke setiap node. Udah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke node 1. Di sini akan melakukan ini ya, compile terlebih dahulu, lalu masuk ke node 2 juga untuk melakukan compile. Lalu masuk ke node 3. Kita lakukan compile juga yang sama. Udah. Keluar. Ini sudah berada di node 1 juga. Kita bisa langsung run program. Kita mulai dengan data yang mudah atau yang kecil dahulu. Nah, di sini datanya itu matriksnya itu matriks A dengan dimensi 3 kali 2, matriks B dengan 2 kali 3. Ini ya. Kita coba lagi. Untuk melihat waktu eksekusinya, kita coba lagi. Nah, di sini ya berbeda. Lalu jika kita ingin melihat hasilnya dengan lebih jelas gitu ya, kita bisa menggunakan ini. Kode ini itu docker cp node 1 hasil MPI CSP-nya untuk disimpan ke lokal kita. Nah, kita ini lalu kita lihat ya di sini hasilnya. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Lalu kita coba untuk run dengan dimensi 100 kali 100 ya. Nah, di sini matriks A-nya 100 kali 100, matriks B-nya juga 100 kali 100. Di sini bisa dilihat waktu eksekusinya, lalu kita coba lagi. Waktu eksekusinya juga berubah, kita coba lagi. Nah ya, lalu kita coba lihat juga hasilnya tadi sama menggunakan kode ini. Nah, hasil dari yang tersimpan di CSV-nya berubah ya. Ini hasilnya 100 semua karena matriksnya isinya 1, angka 1 semua di CSV matriks A dan matriks B-nya. Lalu kita coba run yang 1000 kali 1000. Ini. Nah, matriks A 1000 kali 1000, matriks B 1000 kali 1000. Di sini bisa lihat waktu eksekusinya. Kita coba lagi. Nah, lalu kita lihat juga hasilnya apakah sudah benar. Nah, hasilnya juga sudah benar ya, berubah. Sini 1000 juga karena sama isi dari matriksnya juga 1. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.